Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la qala wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Putra Sunyaselo, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan yang ada di naungan MTS Putra Sunyaselo, yang saya cintai dan yang saya banggakan anak-anakku kelas 8 semuanya. Oke, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan apa? Suara demokrasi. Tujuan dari suara demokrasi ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Memilih apa? Memilih ketua dan wakil ketua OSIM. Oke, di periode tahun 2025. 25 yang 24 terakhir hari ini bulan ini nanti di Desember. Jadi ini adalah pergantiannya nanti untuk di tahun 2025. Oke. Untuk pemilihan OSIM di tahun ini, dengarkan semuanya ya. Nanti ada kuis, ada hadiahnya. Betul, hadiahnya nanti pokoknya ada spesial. Tidak nyanyi, tidak ada pokoknya nanti. Oke, wes dengarkan dulu ya. Untuk pemilihan umum di tahun 2025 ini atau pemilu OSIM itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin di mana Mas tempatnya? Semuanya nyoblosnya di aula. Untuk tahun ini nanti adalah diimplementasikan seperti pemilu atau pemilihan presiden, ataupun pemilihan bupati, ataupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi di sini nanti ada tadi yang sudah disampaikan kemarin, ada yang namanya KPU. Tahu KPU itu singkatan dari apa? Ya, pintar. Komisi Pemilihan Umum. Oke, kemudian lagi tadi ada yang namanya TPS. TPS itu singkatan dari apa? Ya, tempat pemungutan suara. Kalau KPPS? Kelompok penyelenggara. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Tadi sudah disampaikan dari Pak Hasan. Dan untuk saya di sini nanti mendapat tugas yaitu menyampaikan teknik kampanye dan teknis pemungutan suara. Oke. Nek jedo turu nanti gantian sing ning ngarep kalian. Aku wegah aku. Oke. Ini penting, silahkan nanti bisa dicatat. Oke. Pak Haris, monggo saged dilanjutke. Di dalam teknik kampanye sebelum saya jelaskan satu persatu, yang pertama, apa itu kampanye? Kampanye itu apa? Sudah pernah melihat orang kampanye? Tujuannya untuk apa? Promosi, ya betul. Apa lagi? Menarik simpati. Kemudian apa lagi? Ya. Menunjukkan misi-misi. Boleh. Kemudian apa lagi? Meminta dukungan. Oke. Di sini kampanye itu adalah tindakan komunikasi yang bertujuan untuk meminta dukungan. Jadi seperti tadi di sesi pertama tadi ada acara apa? Debat calon kandidat. Itu adalah salah satu contoh kampanye di pemilihan OSIM. Oke. Lanjut Pak. Nah. Di teknik-teknik kampanye itu nanti ada 3. Yang pertama adalah kampanye terbuka. Kemudian yang kedua adalah kampanye digital. Kemudian yang ketiga adalah poster kampanye. Oke. Lanjut Pak. Untuk yang pertama, kampanye terbuka. Oke. Ini adalah salah satu contoh
kampanye dari kakak Osim di tahun 2024 itu kampanye ada yang di lapangan, kemudian ada yang di mana lagi? Kelas-kelas penyampaian visi misi di kelas-kelas ya. Oke, kampanye terbuka itu apa? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Kampanye terbuka. Kampanye umum. Ya, apalagi yang lain yuk. Kampanye secara terbuka atau berada di tempat umum. Oke, ya betul. Apalagi? Tadi kampanye itu apa, Mas? Ya, tindakan komunikasi yang bertujuan untuk meminta dukungan. Berarti terbuka, secara terbuka. Oke, lanjut Pak. Di dalam kampanye terbuka, ini contohnya, ada yang tahu itu siapa yang di tengah? Ya, siapa itu? Ya, Bapak Presiden kita ya, nanti dia akan berencana untuk membagikan makanan ataupun sarapan gratis untuk kita semua di sini ya. Oke, ya dengan Oke. Ini masih program, tetapi jangan khawatir, tetap semuanya nanti ada. Ini sudah dianggarkan dari pemerintah. Mulai dari SD sampai dengan SMA ataupun aliyah nanti semuanya dapat. Oke. Pada kegiatan kampanye terbuka, dengar ke, seluruh calon ketua dan wakil ketua OSIM akan diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan visi dan misi serta menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Di kampanye terbuka, itu contohnya adalah tadi apa? Orasi atau penyampaian visi misi, kemudian debat kandidat, pasangan calon, dan saling menjawab pertanyaan untuk seluruh calon. Dengan digelarnya kampanye terbuka, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM diharapkan seluruh siswa dapat belajar cara berdemokrasi dalam memilih siapa yang pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM yang paling baik atau terbaik. Ya. Oke, kampanye terbuka itu apa? Apa? Tindakan komunikasi yang bertujuan untuk meminta dukungan secara terbuka di hadapan khalayak umum. Jadi ini hadapi semuanya ini kita meminta dukungan dengan cara kampanye terbuka. Oke, kalau kalian do turu nanti tidak dicatat, nanti ada pertanyaan yang bisa menjawab dapat hadiah. Oke ya. Nek do turu silahkan nanti tunggu saatnya. Lanjut Pak. Kemudian yang kedua, kampanye digital. Tahu digital itu apa? Digital. Tahu? Online atau media elektronik atau lewat media sosial. Nah. Yuk, sekedar Pak, jangan dilanjutkan dulu. Ada yang tahu apa itu kampanye digital? Bisa menjawab, maju ke depan, dapat hadiah. Kampanye digital, yuk. Silahkan nanti langsung dapat hadiah dari saku saya. Tidak, lanjut. Yuk. Maju ke depan, silahkan nanti akan dapat hadiah. Ayo. Dalam hadiahnya, yo nanti toh ya ada di saku saya. Nanti maju menjawab soal nanti akan dapat hadiahnya. Yuk, silahkan. Ada yang mau maju? Maju nanti dijawab di depan nanti akan dapat hadiah. Betul dapat hadiah langsung.
Coba? Anam. Maju gak apa-apa, gak wani. Aldo? Alah, Aldo gak wani. Yo, Dil, gak ada yang maju, Ayis? Nggak ada yang maju? Oke. Padahal gampang banget ya. Kampanye itu apa tadi? Ya, tindakan komunikasi yang bertujuan untuk meminta dukungan. Digital itu apa? Lewat media sosial. Lah wong wis gampang iso. Lanjut, Pak. Nah, telat salah dia gak gelem maju. Ah. Kampanye digital adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau organisasi untuk mempromosikan atau memperjuangkan suatu tujuan tertentu di hadapan khalayak umum melalui media sosial atau media digital. Salah satu teknik terkini dalam kampanye digital adalah tadi ya, untuk pasangan calon sudah Mas, untuk pasangan calon sudah merekam video visi misinya? Belum. Nah, nanti setelah ini silahkan dengan pembina OSIM Pak Hasan nanti merekam video visi misi. Nanti yang akan disebarkan lewat media sosial yang pertama apa tadi yang disampaikan Pak Hasan? Instagram. Kemudian apa lagi? Facebook. Kemudian apa lagi? TikTok. Apa lagi? YouTube. Kemudian apa lagi? Ya, WhatsApp. Kalau di sini nanti lewat Instagram, Facebook ataupun WhatsApp nanti akan dikirimkan ke seluruh grup perwalian ataupun kelasnya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah poster kampanye. Nah, di sini nanti tak tanya ke satu-satu ya, apakah itu pengertian dari kampanye terbuka, kampanye digital, dan poster kampanye. Nanti yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Oke. Di dalam poster kampanye, dilihat, itu gambarnya siapa, Mas? Ya, Pak Prabowo. Nah, poster kampanye itu adalah apa? Ada yang tahu poster itu apa? Poster majalah dinding, salah. Ya hampir betul. Apa? Gambar yang menarik, ya betul sekali. Apa Kak Kiki? Apa? Apa? Ayo. Oke, lanjut Pak, lanjut. Poster kampanye adalah poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat atau khalayak umum pada saat dilakukan pemilihan umum. Jadi nanti bisa lewat gambar ataupun poster nanti untuk menarik simpati dari atau mencari dukungan dari pasangan calonnya. Oke. Dengarkan Mas ya. Jadi setiap pasang calon nanti setelah kegiatan P5 di tahap 1 ini nanti masih akan melakukan orasi ataupun sosialisasi visi misi ke kelas-kelas yaitu kelas 7 dan kelas 9 yaitu nanti besok hari Selasa atau besok ya disiapkan nanti bersama kakak OSIM kelas 9 nanti kalian memaparkan visi misi di kelas 7 dan kelas 9. Lanjut, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, perhatikan. Tadi untuk teknik-teknik kampanye ada berapa? 3, yaitu apa saja? Teknik kampanye terbuka, kampanye digital, kemudian yang terakhir, poster kampanye. Oke, di dalam teknik-teknik kampanye sebenarnya tidak hanya ada 3, tetapi di materi P5 ini hanya diambil 3. Oke. Selanjutnya, teknis pemungutan suara. Masih, sing do turu to nanti takon maju tak bedheki. Ayo.
Sapa wi? Oke. Oke, silakan Aska sama Nopal. Google ya. Yuk. Aska maju ke depan sama Nopal, ayo sini. Dalam, iya, sama siapa itu? Bar. Ridho maju ke depan, ayo sini. Ya, Nopal, Aska sama Ridho, ayo maju. Nopal tidak. Yo, enggak Nopal tidak. Bajune dimasuke, kemudian yang lain perhatikan nanti takon maju gak iso hadiahnya nyanyi neng depan. Nah, oke. Tadi untuk teknik kampanye ada berapa Mas? Yang lain diam. Ridho. Teknik kampanye ada berapa? Wes yang lain diam. Ada 3, sebutkan apa saja. Ya, terus? Terus? Kampanye terbuka, kampanye umum. Betul apa salah? Salah. Berarti memang tidak memperhatikan. Oke. Yo Rizky, ada berapa Ki teknik kampanye? Ada berapa teknik-teknik kampanye? Oke. Nanti ya hukumannya nanti perhatikan karena ini waktunya sudah sangat mepet Mas ya. Nanti ada hal penting yang akan saya sampaikan terkait ada kegiatan asesmen madrasah sama pemilihan OSIM. Oke, saya lanjutkan dulu materinya. Silakan ngadeg sik, Le. Selanjutnya yaitu teknis pemungutan suara. Oke. Di dalam teknis pemungutan suara tadi sudah disinggung Pak Hasan nggih, mulai dari awal. Jadi dilanjutkan mboten. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini penting Mas ya. Di dalam pemungutan suara nanti kalian semuanya membuat yang namanya apa? TPS. TPS itu apa tadi? Ya, tempat pemungutan suara. Jadi TPS-nya nanti tidak di sini lagi, tetapi di kelasnya masing-masing. Nah, di kelasnya nanti dibuat sebuah tempat pemungutan suara seperti denah yang sudah disajikan Pak Hasan tadi. Nanti ada pintu masuk, kemudian ada meja untuk KPPS 1, 2, 3, kemudian ada meja untuk KPPS 4, 5, dan 6, dan yang terakhir untuk meja untuk KPPS 7. Wes liyane cek do guyonan dhewe. Gantian kalian nanti yang maju ke depan. Azril, maju. Yo tidak ada yang di luar pagar, langsung masuk ke dalam semuanya. Ya cepat, masuk. Dan oke, lanjut Pak. Oke. Di dalam teknis pemungutan suara, dengar ke, ini yang penting. Yang pertama adalah pemilih datang ke TPS. Pemilih datang ke TPS membawa apa tadi Mas? Membawa apa? Surat undangan. Jadi nanti kalian ke TPS wajib membawa surat undangan. Setelah membawa surat undangan, terus kemana Mas? Hah? Masuk ke TPS. Terus setelah itu apa? Menunggu giliran sebelum itu. Ya. Setelah pemilih datang ke TPS, langsung lanjut Pak. Menuju ke
meja pendaftaran. Nah, setibanya di TPS, pemilih bisa langsung menuju ke meja pendaftaran. Di sini petugas akan memeriksa surat undangan pemilihan kalian dan mencocokkan dengan identitas yang ada di DPT. Apakah sama atau tidak? Kalau tidak sama, nanti tidak akan dilayani untuk nyoblosnya. Tidak boleh. Lanjut, Pak. Setelah itu langsung mengisi daftar hadir ya. Setelah absen kemudian mengisi daftar hadir dan menandatanganinya. Lanjut, Pak. Kemudian setelah itu menunggu antrian masuk ke bilik suara. Jadi setelah kalian mendaftar, nanti kalian masuk ke ruangan menunggu antrian untuk dipanggil. Jadi petugas kemudian akan meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan menuju ke bilik suara. Pemilih diminta menunggu hingga namanya dipanggil untuk masuk ke bilik suara. Lanjut, Pak. Yang keenam, kelima, pemilih dipanggil masuk menuju bilik suara. Setelah menunggu antrian, nanti nama pemilih akan dipanggil oleh panitia. Kemudian akan diberikan surat suara untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIM yang ada di gambar. Tadi calonnya ada berapa? Ada 3. Jadi nanti pilihlah. Nah, ada 3. Pilihlah dari setiap pasang calon yang menurut kalian adalah yang terbaik, yang bisa memajukan MTS kita ini. Oke. Lanjut, Pak. Setelah ke bilik suara untuk mencoblos, nanti silahkan surat suaranya nanti dilipat kembali, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Kemudian lanjut, Pak. Jangan lupa yang terakhir tadi apa? Mencelupkan jari. Jari apa? Jari kelingking. Itu adalah sebagai tanda bahwa kalian itu sudah melaksanakan atau mencoblos atau melaksanakan pemilihan umum OSIM. Oke, nanti dulu sebentar. Oke ya, saya lanjutkan dengan ke. Jadi tadi apa? Tahapan-tahapan atau teknik dalam pemungutan suara itu yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Datang ke TPS. Kemudian yang kedua apa? Menuju meja ya daftar hadir. Kemudian yang ketiga mengisi daftar hadir. Kemudian setelah itu menunggu antrian. Setelah menunggu antrian apa, Mas? Ya, menunggu antrian, menunggu dipanggil. Setelah dipanggil, nanti akan mendapatkan surat suara. Surat suaranya itu sudah ditandatangani oleh ketua KPPS-nya beserta nomor TPS-nya atau nama TPS-nya atau nama kelasnya kalian nanti. Kemudian juga ada KPPS-nya juga nanti, KPPS 1 yang tanda tangan. Kemudian apalagi, Mas, setelah mendapatkan surat undangan, surat suara, menuju bilik suara untuk melaksanakan pencoblosan. Kemudian setelah di bilik suara ngapain, Mas? Nah, dicoblos dengan menggunakan alat apa, Mas?
linggis. Nah, ya, linggis apa pacul? Nah, nganggo paku nanti dengerke. Setelah menuju ke bilik suara, surat suara dibuka, kemudian dicoblos. Setelah dicoblos diapakan, Mas? Dilipat kembali menuju ke tempat kotak suara. Setelah itu apa? Dimasukkan ke dalam kotak suara. Setelah dimasukkan ke dalam kotak suara, lanjut menuju ke ya, nanti mencelupkan tinta. Nah, jadi terakhirnya itu sebagai tanda bahwa kalian sudah mencoblos. Oke, semuanya dengar ke? Wes semuanya berdiri, ora enak sing turu. Angger sing turu nanti takon maju yo. Berdiri kabeh sik. Oke, semuanya berdiri dulu. Linggih, linggih. Ya linggih dulu sik kabeh. Tidak ada yang tiduran kayak belakang. Oke, perhatikan, dengar ke Mas ya. Untuk minggu ini, dengar ke. Sing do ngomong dewe nanti gantian maju ke depan. Untuk minggu ini nanti adalah kalian terakhir pembelajaran di semester Gatal. Jadi nanti tanggal 24 sampai tanggal 3 Desember kalian nanti akan melaksanakan asesmen sumatif semester Gasal atau awal semester. Nah, jadi di sini nanti silahkan kalian persiapkan semuanya. Mulai dari materinya yang ketinggalan bisa pinjam temennya untuk dicatat, kemudian ataupun difotokopi, kemudian kisi-kisinya juga silahkan nanti bisa diminta dari Bapak dan Ibu Guru Mapel, kemudian bisa difotokopi untuk dipelajari. Dan perhatikan, di dalam asesmen sumatif nanti, semua siswa dengan wajib melengkapi atribut yang ada di pakaiannya. Mulai dari peci, kemudian atribut kelas, kemudian sampai ikat pinggang, kemudian kaos kaki dan sepatu. Bagi siswa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di madrasah, nanti tidak akan bisa mengikuti tes. Ya, dengar ke, nanti tidak akan bisa mengikuti tes. Jadi mumpung ini masih ada waktu 1 minggu, silahkan bisa kalian gunakan untuk melengkapi yang belum lengkap. Silahkan bisa melengkapi yang belum lengkap. Oke. Kemudian lagi, dengar ke, setelah asesmen sumatif nanti akan dilanjutkan kembali pemilihan OSIM, yaitu dimulai tanggal berapa lagi? 10. Dimulai tanggal 9 lagi. Tanggal 9 nanti untuk apa, Mas? Ya, mempersiapkan pembuatan apa? Ya, pembuatan TPS atau tempat pemungutan suara. Di sini nanti dengarkan Mas ya, di dalam pembuatan tempat pemungutan suara boleh kalian kreasi. Silahkan dihias sebagus mungkin. Kemudian nanti bagi TPS terbaik nanti kelas 7, 8, dan 9 akan mendapatkan hadiah. Jangan khawatir, nanti ada hadiahnya. Dipilih TPS terbaik, yaitu mulai dari ada kreasinya, kemudian absensinya. Kalau 100% bagus, saya yakin nanti akan bisa menjadi pemenangnya. Oke? Ada yang ditanyakan? Oke, silahkan nanti yuk maju. Boleh. Ya. Silahkan maju ke depan tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari yang pertama,
teknik-teknik apa? Kampanye. Jadi nanti silahkan di dalam teknik-teknik kampanye tadi bisa kalian pelajari. Kemudian bagi pasangan calon, untuk pasangan calon nanti silahkan dipersiapkan untuk videonya Mas ya. Nanti akan diupload di WA ataupun di Instagram ataupun di Facebook. Dalam ya di live di TV nanti bisa. Oke. Iya, jamaah nanti Mas sabar, masih ada waktu. Oke. Yo, silahkan maju ke depan yang pengen dapat hadiah. Yo, nanti mau maju dulu, nanti akan saya kasih apa? Yo, wes yang penting maju nanti akan dapat hadiah. Tenan, nanti akan dapat hadiah, jangan khawatir. Yuk. Ada pokok, ayo maju dulu. Yang bisa menyimpulkan apa yang tadi sudah saya sampaikan, nanti silahkan akan maju ke depan dapat hadiah. Najih, siap maju? Yaim? Oh. Yo Samsul, nanti langsung dapat hadiah, cepet. Oke ya. Untuk pemilihannya ya jangan lupa pemilihan OSIM-nya itu nanti adalah Selasa tanggal 10 Desember. Jangan sampai ada yang golput, semuanya wajib memilih. Ben nanti untuk tahun ini nanti bisa sukses persentase pemilihnya itu lebih dari 90%. Yo Samsul maju. Nanti setelah itu dapat bed. Apa? Ya semuanya atau ya. Ayo Sol cepet. Boleh. Ya. Ya wes maju ya. Kowe teknik pemungutan suara untuk yang teknik kampanye. Ya apa yuk. Teknik kampanye kan ada 3, sebutnya apa saja, kemudian jelaskan. Oke, silahkan Guntur maju ke depan. Nanti menyampaikan tadi yang sudah apa yang sudah saya sampaikan. Yuk. Teknik kampanye ada 3. Kita adalah Oke, silahkan Mas Guntur untuk menyampaikan. Yang lain silahkan duduk, ojo turu Mas ya, denger kayak. Teknik kampanye ada 3. Kampanye terbuka. Kedua, kampanye digital. Ketiga, poster kampanye. Kampanye terbuka adalah tindakan komunikasi yang bertujuan untuk meminta dukungan. Kampanye digital adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempromosikan. Poster kampanye adalah poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat atau khalayak umum pada saat dilakukannya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Guntur. Oke, ya. Alhamdulillah ada yang mau maju. Selanjutnya ayo. Samsul. Hadiah nanti maju yo. Langsung tak kasih hadiah. Ayo. Yang kedua, teknik pemungutan suara. Ayo ada yang mau maju nanti akan dapat hadiah. Cepat. Yuk, Samsul. Ayo. Teknik pemungutan suara tadi ada berapa? 6. Ya, ada 6 apa 7?
Ada 7. Ya, silahkan yuk maju. Yang bisa menyebutkan mulai dari pertama sampai terakhir nanti akan dapat hadiah. Yuk silahkan maju ke depan. Saat. Ya. Siapa? Eko, yuk kok. Wes oke yuk, silahkan maju ke depan. Tidak usah saya tunjuk seperti Mas Guntur tadi, nanti akan dapat hadiah. Yuk. Septian, calonnya yuk. Najih, Anam. Oke. Saya tidak dengar suaranya Hafuzia mana wongnya? Nah. Hakiki mana? Hakiki. Anam. Oke, yo. Yo. Yo, berdiri. Ya, nanti Mas Anam akan menjelaskan. Yo, Nam. Silakan. Dari kelas 8D. Tadi apa? Jelaskan teknik-teknik pemungutan suara. Yo. Dalam? Nah. Kenalan dulu, namanya siapa, dari kelas mana, alamatnya mana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaful Anam. Alamat dari kelas 8D. Alamat Tunggak Toroh. Teknik pemungutan suara ada 7. 1. Pemilih datang ke TPS. 2. Menuju ke meja pendaftaran. 3. Mengisi daftar hadir. 4. Menunggu antrian masuk bilik suara. 5. Pemilih dipanggil masuk bilik suara. 6. Lipat suara dan masukkan ke kotak suara. 7. Celupkan jari ke tinta. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Betul apa salah? wabarakatuh. Betul ya, oke. Tepuk tangan untuk Mas Anam. Pun. Oke, ngenteni apa Nam? Edi ya? Edi apa Nam? Tak enam. Oke. Untuk selanjutnya, dengar ke Mas ya. Yo, dengar ke. Pesta demokrasi ini semuanya ini adalah untuk kelas 8 untuk kalian ya. Jadi P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan suara demokrasi ini tujuannya adalah untuk memilih kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIM yang terbaik dari kelas 8. Oke. Jadi mari kita sukseskan kegiatan pemilu OSIM tahun ini dengan cara apa, Mas? Kalian semuanya ikut berpartisipasi menjadi anggota KPPS, menjadi pemilih yang baik, dan ikut menjaga keamanan di lingkungan kelas pada waktu saat pemilihan umum. Oke. Lanjut, Pak. Terakhir. Oke ya. Lihat, ini adalah ketiga pasang calon, yaitu dari kandidat nomor 1. Siapa tadi? Mas Yusuf Effendi sama Haidar. Kemudian yang kedua, siapa? Septian sama Jafar. Kemudian yang ketiga, Najih sama Guntur. Oke ya, pintar. Silahkan dari ketiga pasang calon tersebut, nanti pilih yang menurut kalian paling baik dan bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Jadi yang menjadikan contoh untuk kalian
menjadi lebih baik, silahkan pilih itu. Jangan kancane milih kae, melok milih kae. Jangan ya, pilih sesuai dengan hati nurani, kemudian pilih yang menurut kalian yang paling baik ataupun terbaik. Oke. Untuk selanjutnya nanti dengarkan Mas ya. Setelah kegiatan ini nanti kalian tetap masuk ke kelas masing-masing. Nanti akan ada asesmen sumatif dari Bapak dan Ibu Wali. Kemudian setelah asesmen sumatif nanti ada pembuatan apa? KPPS. Jadi nanti tim KPPS akan dibentuk. Jumlahnya berapa KPPS tadi? 7. KPPS 1 tugasnya untuk apa? KPPS 1 tugasnya untuk apa? Apa? Ya, mengisi daftar hadir. KPPS 2 apa? Sama. Kemudian KPPS 3 KPPS 3 mosok bilik suara menjaga kotak suara. Salah itu. KPPS 1, 2, dan 3 itu tugasnya adalah menulis surat suara kemudian nanti membagikan ke calon pemilih di depan. KPPS 4 dan 5 nanti tugasnya adalah di pendaftaran dan verifikasi berkas. KPPS 6 nanti tugasnya di kotak suara. Yang terakhir KPPS 7 tugasnya apa? Menjaga tinta. Oke. Dalam? Ya. Sudah kesel, capek? Lanjut. Lanjut ya, oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi ya silakan ini ketiga calon silakan bisa berjuang semaksimal mungkin untuk mencari simpati ataupun dukungan dari teman-teman baik kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9. Oke. Setelah ini silahkan bisa semuanya ambil air wudhu, nanti kita sholat berjamaah bersama di sini. Oke. Sekian dari saya. Dalam? Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silahkan bisa ambil air wudhu.